Di sebuah desa terpencil di pegunungan, tersebar rumor tentang penampakan benda terbang tak dikenal, UFO, yang sering muncul di langit malam. Masyarakat desa mulai gelisah, terutama setelah beberapa orang menghilang secara misterius. Malam itu, Rudy, seorang pemuda desa, memutuskan untuk menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Dengan berbekal senter dan kamera, ia berangkat ke puncak bukit yang diyakini sebagai tempat sering munculnya UFO. Saat ia mendekati puncak, tiba-tiba langit di atasnya berubah menjadi terang benderang. Rudy melihat sebuah objek besar berbentuk piring terbang melayang di udara. Objek itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan mata. Tiba-tiba, Rudy merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Dari dalam UFO, keluarlah makhluk asing dengan mata besar dan kulit berwarna hijau pucat. Mereka mengangkat Rudy dengan mudah dan membawanya ke dalam pesawat. Di dalam UFO, Rudy melihat banyak alat-alat aneh dan mendengar suara berbisik yang tak dimengertinya. Rudy dibaringkan di atas meja logam dingin. Makhluk-makhluk itu mulai melakukan serangkaian eksperimen padanya. Rudy merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Tanpa akhir, ia berusaha berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Setelah beberapa jam, Rudy dibuang di tepi hutan dekat desanya. Saat ditemukan oleh warga desa, ia dalam kondisi setengah sadar dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Rudy tidak ingat banyak tentang apa yang terjadi, tapi ia terus dihantui oleh bayangan makhluk-makhluk asing itu dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Desa itu akhirnya ditinggalkan oleh para penduduknya yang ketakutan. Namun, rumor tentang UFO dan hilangnya orang-orang terus menyebar. Desa itu menjadi tempat terlarang, dan setiap malam, cahaya biru misterius masih sering terlihat dari puncak bukit, seolah-olah menunggu korban berikutnya. Cerita tentang desa terpencil ini menjadi legenda menakutkan yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang-orang tentang bahaya dari makhluk asing yang mungkin mengintai di langit malam. Warga desa yang tersisa mengurung diri di rumah mereka saat malam tiba. Ketakutan semakin mencekam ketika seorang anak kecil, Siti, menghilang tanpa jejak. Orang tuanya menemukan jejak-jejak kaki kecil menuju hutan. Tetapi jejak itu berhenti di tempat yang sama di mana Rudy dulu ditemukan. Di tengah kepanikan, seorang peneliti UFO bernama Dr. Satrio datang ke desa setelah mendengar cerita-cerita mengerikan tersebut. Dia telah lama meneliti fenomena UFO dan percaya bahwa desa ini menyimpan kunci untuk memahami tujuan makhluk-makhluk asing itu. Dr. Satrio mengajak beberapa penduduk desa yang berani untuk menyertai misinya ke puncak bukit pada malam hari. Dengan peralatan canggih dan kamera inframerah, mereka berharap bisa merekam bukti nyata keberadaan UFO dan mengungkap misteri hilangnya penduduk desa. Saat mereka mencapai puncak bukit, suasana mencekam mulai terasa, angin bertiup kencang dan suhu mendadak turun drastis. Tiba-tiba, sebuah sinar terang muncul dari langit dan sebuah UFO besar perlahan turun. Kamera Dr. Satrio menangkap setiap momen dengan jelas. Ketika UFO itu mendarat, makhluk-makhluk asing keluar dari pesawat dan berjalan menuju mereka. Dr. Satrio dan timnya merasakan tubuh mereka mulai kaku, seperti yang pernah dialami Rudy. Namun, Dr. Satrio berhasil menekan tombol darurat pada peralatannya yang memancarkan gelombang elektromagnetik kuat. Makhluk-makhluk itu tampak terganggu dan mulai mundur. Namun, satu makhluk yang lebih besar dan tampak lebih berkuasa muncul dari dalam UFO. Ia melambaikan tangannya, dan gelombang elektromagnetik Dr. Satrio tak lagi berfungsi. Makhluk itu mendekati Dr. Satrio dan timnya, menatap mereka dengan mata hitam besar yang tampak tanpa emosi. Dr. Satrio merasa seperti tertarik ke dalam kedalaman pikiran makhluk tersebut. Ia melihat kilasan-kilasan ingatan tentang planet asal mereka, sebuah tempat yang dingin dan tanpa kehidupan. Mereka datang ke bumi mencari sumber daya dan manusia untuk dijadikan subjek eksperimen demi kelangsungan hidup mereka. Tiba-tiba, kilasan ingatan itu terputus, dan Dr. Satrio jatuh pingsan. Ketika ia terbangun, UFO sudah menghilang, dan timnya terbaring di sekitar dengan kondisi serupa. Mereka semua selamat, tetapi mengalami mimpi buruk yang sama. Setelah kejadian itu, desa tersebut ditinggalkan sepenuhnya. Dr. Satrio menyimpan rekaman dan data yang berhasil dikumpulkan. Namun ia tahu bahwa menyebarkan informasi ini hanya akan menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Cerita tentang desa di pegunungan dan penampakan UFO masih hidup dalam bisikan-bisikan masyarakat sekitar, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Desa itu kini menjadi bagian dari legenda urban, menyimpan rahasia gelap tentang pertemuan manusia dengan makhluk dari luar angkasa. Dr. Satrio terus mencari cara untuk melindungi bumi dari ancaman ini.
berharap suatu hari bisa menemukan cara untuk menghentikan mereka sebelum terlambat.